Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Suara deru mesin mobil Audi Q5 milik Arini berhenti dengan halus di depan pagar rumah bergaya kolonial milik keluarga suaminya. Arini menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan memijat pangkal hidungnya yang terasa kaku. Hari ini adalah hari yang melelahkan. Sebagai General Manager di PT Global Logistik Nusantara, ia baru saja menutup kontrak ekspansi senilai 50 miliar rupiah. Namun, ia tahu, prestasinya di luar sana tidak akan bernilai apa-apa begitu ia melangkah masuk ke dalam rumah ini. Arini merapikan blazer batiknya, memastikan tidak ada kerutan yang tersisa. Ia melangkah masuk, dan aroma masakan opor ayam langsung menyambutnya. Di ruang tengah, ia melihat Raka, suaminya, sedang asyik bermain game di ponselnya sambil menyandarkan kaki di atas meja kopi. Di sampingnya, sang ibu mertua, Bu Lastri, sedang sibuk memilah-milah brosur perhiasan. Baru pulang, Rin? Jam berapa ini? Suami sudah lapar dari tadi. Kamu malah asyik keluyuran. Sambut Bu Lastri tanpa menoleh, suaranya sedingin es di kutub. Arini melirik jam tangan Rolexnya, hadiah dari perusahaan atas performanya tahun lalu. Maaf, Bu. Tadi ada rapat mendadak dengan klien dari Singapura. Arini sudah pesan lewat aplikasi supaya Mas Raka bisa makan duluan kalau lapar. Raka mendengus, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Makanan aplikasi itu rasanya plastik, Rin. Ibu benar, kamu makin hari makin lupa kewajiban. Apa gunanya jabatan tinggi kalau mengurus perut suami saja tidak sempat? Arini menggigit bibir bawahnya. Ia ingin sekali mengingatkan bahwa uang yang dipakai Raka untuk membeli top-up game dan ponsel canggih di tangannya adalah hasil jerih payah Arini. Raka hanyalah seorang staf administrasi junior di divisi operasional perusahaan yang sama dengannya. Prestasi Raka di kantor nyaris nol. Ia sering terlambat dan lebih banyak menghabiskan waktu di kantin daripada di meja kerja. Ya sudah, Arini panaskan dulu opornya. Arini ganti baju sebentar ya, Bu, ucap Arini berusaha tetap sopan. Ganti baju, ganti baju. Lihat itu, gaya kamu sudah seperti bos besar. Pakai blazer mahal, sepatu hak tinggi. Kamu tidak sadar kalau penampilanmu itu merendahkan harga diri Raka. Bu Lastri berdiri, berkacak pinggang. Ibu malu kalau arisan. Orang-orang bertanya, kok Arini yang jadi bos? Rakanya ngapain? Kamu itu perempuan, Rin. Kodratmu itu di bawah laki-laki. Kamu sengaja ya, ingin memamerkan kalau kamu lebih hebat dari suamimu sendiri? Arini terdiam di anak tangga pertama. Arini bekerja keras untuk masa depan kami juga, Bu. Untuk cicilan rumah ini, untuk mobil yang Mas Raka pakai ke kantor. Halah. Jangan sombong kamu, potong Bu Lastri tajam. Tanpa restu dari suami, uangmu itu tidak ada barokahnya. Kamu pikir Raka tidak mampu jadi general manager? Dia itu pintar, hanya saja dia tidak licik seperti kamu yang jago menjilat atasan. Raka akhirnya meletakkan ponselnya, wajahnya tampak gusar. Sudahlah, Bu. Arini memang merasa dirinya paling hebat sekarang. Di kantor saja, kalau aku lewat di depan ruangannya, dia pura-pura tidak kenal. Malu dia punya suami staf biasa. Itu karena aturan profesionalitas, Mas. Di kantor kita adalah rekan kerja, bukan suami istri, bela Arini, meski suaranya mulai bergetar karena menahan emosi. Profesionalitas atau angkuh, sahut Bu Lastri lagi. Ibu sudah timbang-timbang,
Rin. Keadaan ini tidak sehat. Harga diri Raka sebagai kepala keluarga sedang dipertaruhkan. Kamu harus tahu diri. Kamu itu cantik, pintar, tapi kamu gagal jadi istri kalau membiarkan suamimu dipandang sebelah mata oleh bawahanmu sendiri. Arini menarik napas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa dengan drama ini setiap malam. Namun, malam ini ada yang berbeda. Tatapan Bulastri jauh lebih penuh rencana daripada biasanya. Tatapan itu bukan sekadar benci, tapi ada ambisi yang mengerikan di baliknya. Akan ada saatnya, Rin, kamu harus membuktikan baktimu pada suami. Bukan dengan masakan, tapi dengan pengorbanan yang nyata, ujar Bulastri sambil tersenyum misterius, lalu melenggang pergi menuju dapur. Raka menatap Arini sebentar, lalu kembali ke dunianya. Arini berdiri mematung di tangga. Ia merasa prestasinya selama 5 tahun ini seperti istana pasir yang siap diterjang ombak. Ia tidak tahu bahwa besok, permintaan yang paling gila dalam hidupnya akan meluncur dari mulut mertuanya. Sebuah permintaan yang akan mengubah hidup mereka selamanya, namun bukan dengan cara yang dibayangkan oleh Bulastri. Di kamar, Arini membuka laptopnya. Sebuah email masuk dari Departemen Keuangan perusahaan dengan label sangat rahasia, privasi tinggi. Matanya menyipit membaca subjek email tersebut, laporan audit investigasi selisih aset divisi operasional semester pertama. Arini membacanya dengan teliti. Jantungnya berdegup kencang. Ada lubang besar dalam keuangan perusahaan di divisi tempat Raka bekerja. Sebagai YM, Arini adalah orang pertama yang harus menandatangani berkas pertanggungjawaban itu sebelum diserahkan ke Dewan Direksi minggu depan. Jika ia menandatanganinya tanpa pemeriksaan ketat, dialah yang akan masuk penjara jika terjadi masalah. Ia melirik suaminya yang baru masuk kamar dan langsung mendengkur tanpa mencuci kaki. Arini menutup laptopnya perlahan. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Jika mereka menginginkan jabatan ini sangat besar, mungkin Arini harus membiarkan mereka merasakannya. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia tahu kursi General Manager saat ini bukanlah sebuah singgasana, melainkan sebuah bom waktu. Suasana meja makan malam itu terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Aroma opor ayam yang gurih seharusnya membangkitkan selera, namun bagi Arini, bau rempah itu terasa menyesakkan paru-parunya. Ia duduk di kursi kayu jati yang berat, berhadapan langsung dengan Bulastri yang tampak sangat rapi, seolah-olah sedang bersiap menghadiri perjamuan penting, bukan sekadar makan malam keluarga. Raka duduk di sebelah ibunya, menyuap nasi dengan kasar. Suara denting sendok dan piring porselen terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sesuatu yang buruk. Arini hanya mengaduk-aduk nasinya, selera makannya menguap saat ia menyadari tatapan mata mertuanya yang tajam tak lepas darinya. Rin, Bulastri memulai, suaranya rendah namun penuh penekanan. Ibu sudah bicara panjang lebar dengan Raka sore tadi. Kami sudah mencapai sebuah keputusan yang menurut ibu adalah jalan keluar terbaik bagi keutuhan rumah tangga kalian. Arini meletakkan sendoknya perlahan. Ia tahu, keputusan, dalam kamus Bulastri biasanya berarti, perintah yang tidak boleh dibantah. Keputusan apa, Bu? Bulastri berdehem, lalu menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain. Ibu ingin kamu mundur dari jabatan General Manager MU minggu ini juga. Serahkan posisi itu pada Raka. Biarkan dia yang naik menggantikanmu. Hening sejenak. Arini merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap keluar. Ia menoleh ke arah Raka, berharap suaminya akan membela atau setidaknya terlihat kaget. Namun, Raka tetap tenang, bahkan ia tersenyum tipis sambil meneguk air putihnya.
Bu, jabatan itu bukan barang yang bisa dipindah tangankan begitu saja seperti warisan, jawab Arini berusaha tenang, meski tangannya di bawah meja gemetar. Ada proses rekrutmen, ada penilaian kinerja dari direksi, dan Mas Raka. Mas Raka saat ini masih di level staf. Secara struktural, itu mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kamu yang merekomendasikannya secara langsung, potong Bu Lastri dengan suara yang meninggi. Kamu itu kesayangan Pak Gunawan, pemilik perusahaan itu, kan? Bilang saja kamu ingin fokus jadi ibu rumah tangga dan ingin suamimu yang meneruskan perjuanganmu. Pak Gunawan pasti setuju jika kamu yang menjamin kemampuan Raka. Arini menatap suaminya dengan nanar. Mas, kamu serius ingin ini? Kamu tahu sendiri betapa beratnya tanggung jawab di kursi IM. Kamu bahkan sering mengeluh kalau laporan mingguan staf saja membosankan. Kursi IM itu isinya bukan cuma perintah, tapi tanggung jawab hukum dan finansial yang sangat berat. Raka meletakkan gelasnya dengan dentuman keras. Halah, Rin. Kamu itu terlalu meremehkan aku. Kamu pikir aku tidak bisa karena kamu merasa lebih pintar? Selama ini aku hanya malas karena aku merasa tidak dihargai sebagai suamimu di kantor. Kalau aku jadi IM, aku pasti bisa memimpin lebih baik darimu. Aku punya wibawa laki-laki, sesuatu yang tidak kamu punya. Ini soal harga diri, Arini. Timpal Bu Lastri lagi. Apa kamu tidak malu setiap kali kita pergi ke acara keluarga? Orang-orang memuji-puji kamu, sementara Raka dipandang sebelah mata seolah-olah dia itu asistenmu. Ibu sakit hati. Ibu yang melahirkan dia, ibu tahu dia itu pemimpin sejati. Kamu hanya kebetulan saja punya keberuntungan lebih dulu. Arini merasakan sesak di dadanya. 5 tahun ia membangun karir dari nol. Bermalam-malam ia lembur hingga matanya bengkak, menghadapi komplain klien yang kasar, dan menelan semua cacian demi memastikan cicilan rumah dan gaya hidup mewah mertuanya terpenuhi. Dan sekarang, mereka memintanya menyerahkan semuanya seolah-olah itu hanya selembar kertas tanpa harga. Kenapa diam? Kamu takut kehilangan kekuasaan? Sindir Raka, matanya kini menatap Arini dengan penuh permusuhan. Atau kamu takut kalau aku sukses, aku tidak akan butuh kamu lagi? Bukan begitu, Mas. Kalau begitu, buktikan baktimu. Bu Lastri menggebrak meja sedikit. Besok, temui Pak Gunawan. Katakan kamu mengundurkan diri dan minta dia mengangkat Raka. Jika tidak, jangan salahkan ibu kalau ibu menyuruh Raka mencari istri lain yang lebih tahu cara menghargai suaminya. Istri yang tidak gila jabatan. Ancaman itu seperti sembilu yang menyayat hati Arini. Selama ini ia bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat ini karena ia mencintai Raka, atau setidaknya, ia mencintai sosok Raka yang ia kenal dulu sebelum jabatan dan uang mengaburkan segalanya. Namun malam ini, Arini melihat Raka yang berbeda, seorang pria yang rakus namun tidak mau berkeringat. Tiba-tiba, Arini teringat kembali email audit investigasi yang ia baca di kamar tadi. Angka kerugian miliaran rupiah itu terus menari-nari di kepalanya. Jika audit itu rampung minggu depan, siapapun yang duduk di kursi IM harus menandatangani berkas pertanggungjawaban mutlak atas hilangnya aset perusahaan di divisi operasional. Dan divisi operasional adalah wilayah Raka. Sebuah pemikiran dingin dan kalkulatif melintas di benak Arini. Jika mereka begitu menginginkan kehancuran dengan kedok jabatan, kenapa dia harus menghalanginya? Arini menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Wajahnya yang semula tegang mendadak menjadi sangat tenang, hampir tanpa ekspresi. Baik, ucap Arini pelan namun jelas.
Kalau itu yang Ibu dan Mas Raka mau, Arini akan turuti. Besok pagi, Arini akan bicara pada Pak Gunawan untuk mengalihkan jabatan YM kepada Mas Raka. Mata Bu Lastri berbinar kegirangan. Ia langsung memeluk Raka. Nah, begitu dong. Itu baru menantu yang tahu diri. Kamu dengar itu, Raka? Besok kamu jadi bos besar. Raka tersenyum lebar, wajahnya tampak penuh kemenangan. Ia memandang Arini dengan tatapan seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah trofi. Bagus, Rin. Akhirnya kamu sadar posisi. Kamu siapkan saja baju kerjaku yang paling mahal untuk hari Senin nanti. Arini hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak dimengerti oleh kedua orang di depannya. Dalam hatinya, ia membisikkan sebuah kalimat, nikmati 5 menit kejayaanmu, Mas. Karena setelah itu, kamu akan tahu kenapa kursi itu sangat panas. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar di kantor Arini, menyinari meja kerja mahoni yang tertata rapi. Arini menatap papan nama akrilik di atas mejanya yang bertuliskan, Arini Indah Lestari, General Manager. Ia mengusap permukaan meja itu untuk terakhir kalinya. Ada rasa sesak, namun ada juga kelegaan yang aneh. 5 tahun ia membangun benteng ini, dan hari ini, ia akan membiarkan musuh masuk dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Tepat pukul 9, Arini melangkah menuju ruangan paling ujung di lantai 20. Ruangan Pak Gunawan, sang pemilik PT Global Logistik Nusantara. Pak Gunawan, pria paruh baya yang bijaksana, menatap Arini dengan dahi berkerut setelah mendengar penjelasan singkatnya. Kamu bercanda, Arini? Mengundurkan diri dan meminta suamimu, Raka, menggantikan posisimu? Kamu tahu sendiri rekam jejaknya di operasional tidak sampai 10% dari standarmu. Arini tersenyum tenang, sebuah senyum yang sudah ia latih di depan cermin pagi tadi. Saya ingin fokus pada keluarga, Pak. Tekanan di rumah sudah terlalu besar. Dan mengenai Raka, dia merasa sangat mampu. Bukankah Bapak selalu bilang ingin memberi kesempatan pada talenta internal? Pak Gunawan menyandarkan punggungnya, menatap Arini tajam. Sebagai mentor, ia tahu ada yang tidak beres. Arini, kita sedang berada di tengah audit investigasi. Ada selisih aset 4,5 miliar di divisi operasional. Siapapun yang menjabat sebagai YM minggu depan harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas laporan keuangan semester ini. Kamu ingin Raka yang menandatanganinya? Itulah pengabdian saya sebagai istri, Pak, jawab Arini datar. Saya ingin dia yang memegang kendali penuh. Termasuk kendali atas laporan itu. Pak Gunawan terdiam cukup lama, lalu ia menghela napas panjang. Ia menangkap kilat aneh di mata Arini, bukan kilat kekalahan, melainkan kilat predator yang sedang menunggu mangsa masuk ke lubang. Baiklah. Jika ini maumu, aku akan memproses SK pengangkatannya sore ini. Tapi ingat, Arini, begitu dia menandatangani serah terima jabatan, secara hukum semua beban masa lalu dan masa sekarang beralih ke pundaknya. Kamu benar-benar yakin? Sangat yakin, Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Arini keluar dari ruangan Pak Gunawan dengan langkah ringan. Ia segera menelepon Raka. Mas, Pak Gunawan setuju. Besok pagi kamu akan serah terima jabatan. Siapkan dirimu. Pakai jas terbaikmu, karena besok akan ada banyak dokumen yang harus kamu tanda tangani sebagai simbol kekuasaan barumu. Di seberang telepon, suara Raka terdengar meledak-ledak karena gembira. Serius, Rin? Hebat kamu.
ternyata kamu masih berguna juga. Ibu pasti senang sekali. Aku akan jadi YM. Hahaha, staf-staf sombong itu akan sujud di kakiku besok. Arini mematikan telepon sebelum Raka sempat mengucapkan terima kasih yang memang tidak pernah ia harapkan. Ia kemudian memanggil sekretarisnya, Siska. Siska, siapkan semua berkas audit investigasi yang baru masuk dari kantor akuntan publik. Letakkan di paling bawah tumpukan dokumen serah terima jabatan untuk besok pagi. Pastikan bagian tanggung jawab hukum personal sudah diberi pembatas warna kuning agar mudah ditemukan. Instruksi Arini dengan suara profesional. Tapi Bu, itu berkas yang sangat sensitif. Biasanya Ibu memeriksanya berkali-kali sebelum tanda tangan, sahut Siska bingung. Mulai besok, itu bukan urusanku lagi, Siska. Itu urusan general manager yang baru. Arini tersenyum tipis. Sore harinya, Arini pulang ke rumah disambut dengan pesta kecil. Bu Lastri telah memasak banyak makanan dan mengundang beberapa kerabat jauh hanya untuk pamer. Lihat ini semuanya. Anakku, Raka, besok resmi jadi general manager. Dia memang bibit unggul, cuma selama ini tertutup oleh istrinya saja, seru Bu Lastri bangga di depan para bibi dan paman. Raka duduk di kursi utama, memegang gelas sirup seolah-olah itu adalah piala kemenangan. Ia memandang Arini yang baru masuk dengan tatapan meremehkan. Besok jangan telat ya, Rin. Kamu harus mendampingiku saat serah terima. Aku ingin semua orang di kantor lihat siapa bos yang sebenarnya sekarang. Arini mengangguk patuh. Tentu, Mas. Aku akan memastikan semua dokumennya siap. Ada banyak sekali yang harus kamu tanda tangani. Sebagai bos besar, kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak ragu mengambil keputusan besar lewat tanda tanganmu. Tentu saja. Aku tidak seperti kamu yang penakut dan terlalu banyak mikir, sahut Raka sombong. Bu Lastri mendekati Arini, lalu berbisik di telinganya dengan nada penuh kemenangan. Akhirnya kamu sadar diri, Rin. Jangan pernah coba-coba menyaingi anakku lagi. Sekarang, setelah Raka jadi bos, mungkin kamu sebaiknya fokus saja di dapur dan segera beri ibu cucu. Jabatan itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan yang sok pintar seperti kamu. Arini hanya menatap mertuanya tanpa berkedip. Dalam hati, ia menghitung mundur. Kurang dari 24 jam lagi, kesombongan ini akan berubah menjadi histeria. Arini tahu betul bahwa di dalam tumpukan berkas yang akan ditandatangani Raka besok, terdapat bukti bahwa Raka pernah menerima aliran dana, pelicin, dari vendor logistik tahun lalu, sesuatu yang selama ini Arini tutupi karena ingin melindungi nama baik suaminya. Namun sekarang, perlindungan itu sudah ia cabut. Arini telah meletakkan bukti itu di tengah-tengah laporan audit yang harus dipertanggungjawabkan oleh YM baru. Selamat makan, Bu, Mas Raka, ucap Arini lembut. Makanlah yang banyak. Karena mungkin, ini adalah makan malam terakhir kalian yang terasa tenang. Apa katamu? Tanya Bu Lastri, keningnya berkerut. Maksud saya, setelah jadi YM, Mas Raka pasti akan sangat sibuk sampai tidak sempat makan tenang lagi, ralat Arini dengan senyum manis yang mematikan. Pagi itu, atmosfer di kantor PT Global Logistik Nusantara terasa berbeda. Desas-desus tentang pergantian pimpinan mendadak telah menyebar seperti api di hutan kering. Para karyawan berbisik-bisik di pantry, bertanya-tanya bagaimana bisa seorang staf administrasi yang kinerjanya suam-suam kuku bisa melompat langsung ke kursi general manager. Arini datang lebih awal. Ia mengenakan setelan berwarna putih tulang yang sangat elegan, kontras dengan wajahnya yang tenang namun dingin.
Ia memastikan semua berkas di atas meja IM sudah tertata rapi. Di tumpukan paling atas adalah dokumen seremonial, sementara di bagian tengah dan bawah adalah ranjau yang telah ia siapkan dengan sangat rapi. Pukul 10 pagi, pintu lobi terbuka lebar. Bu Lastri datang dengan gaun brokat mencolok dan tas bermerek yang dicicil oleh Arini. Di sampingnya, Raka melangkah dengan dada membusung, mengenakan jas hitam yang sedikit terlalu ketat di bagian perut. Ia mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan, seolah-olah dia adalah selebriti yang sedang melakukan inspeksi. Lihat ini, Raka. Ruangan ini akan jadi milikmu sekarang, bisik Bu Lastri cukup keras hingga terdengar oleh resepsionis. Meja ini, kursi ini, semua orang di sini harus tunduk padamu. Arini menyambut mereka dengan senyum profesional. Selamat pagi. Pak Gunawan sudah menunggu di ruang rapat utama untuk prosesi tanda tangan SK dan serah terima jabatan. Di ruang rapat, Pak Gunawan tampak duduk dengan raut wajah yang sulit dibaca. Di depannya terdapat map merah besar. Prosesi itu berlangsung cepat. Pak Gunawan memberikan sambutan singkat yang syarat akan sindiran halus, namun Raka dan Bu Lastri terlalu mabuk oleh kemenangan untuk menyadarinya. Raka, sebelum saya sahkan, saya harus ingatkan. Menjadi IM bukan hanya soal fasilitas mobil Camry dan tunjangan puluhan juta. Kamu bertanggung jawab penuh atas seluruh integritas keuangan perusahaan. Apakah kamu siap? Tanya Pak Gunawan. Sangat siap, Pak. Saya sudah lama mempelajari sistem perusahaan ini. Saya rasa Arini terlalu berlebihan dalam bekerja. Saya akan membawa gaya kepemimpinan yang lebih santai namun tetap profit, jawab Raka dengan nada meremehkan istrinya sendiri. Baik. Silakan tanda tangani SK pengangkatan, surat serah terima aset, dan ini yang paling penting, dokumen pernyataan tanggung jawab mutlak atas audit semester pertama. Pak Gunawan menyodorkan tumpukan kertas setebal 5 cm. Raka mengambil pulpen Montblanc yang ia pinjam dari Arini. Ia baru saja akan membuka lembaran-lembaran itu ketika Bu Lastri menyenggol lengannya. Sudah, tanda tangan saja cepat, Raka. Jangan terlihat seperti anak kecil yang baru belajar membaca. Pak Gunawan itu orang sibuk, jangan buang waktunya, perintah Bu Lastri. Ia ingin segera melihat anaknya secara sah memegang kekuasaan. Arini berdiri di sudut ruangan, tangannya terlipat di depan dada. Mas, apa tidak mau dibaca dulu? Terutama bagian disklaimer hukum di halaman 40 dan lampiran audit vendor operasional. Raka mendengus remeh. Rin, aku sudah bertahun-tahun di operasional. Aku tahu semuanya luar dalam. Kamu jangan mencoba mengaturku lagi. Sekarang aku bosnya, kamu cuma, mantan HM. Dengan gaya yang dibuat-buat, Raka membubuhkan tanda tangan besar di atas materai 10.000 pada setiap dokumen. Lembar demi lembar. Ia tidak sadar bahwa di bawah tanda tangannya terdapat klausul, menyatakan bertanggung jawab secara pribadi dan hukum atas segala temuan selisih aset dan bersedia mengganti kerugian negara perusahaan secara tunai jika terbukti ada kelalaian atau penggelapan yang terjadi di bawah pengawasan jabatan terkait. Srek, srek. Suara pulpen itu terdengar seperti musik di telinga Arini. Setelah tanda tangan terakhir selesai, Bu Lastri bertepuk tangan kecil. Selamat ya, Pak IM, serunya kegirangan. Ia segera mengeluarkan ponselnya, memotret Raka yang sedang duduk di kursi pimpinan rapat, dan langsung mengunggahnya ke grup WhatsApp keluarga dengan takarir. Alhamdulillah, anakku sayang akhirnya menduduki posisi yang seharusnya. Keadilan akhirnya datang. Pak Gunawan berdiri, menyalami Raka dengan tatapan kasihan. Selamat, Raka. Kamu sudah resmi menjadi General Manager per detik ini.
Arini, sesuai permintaanmu, surat pengunduran dirimu juga sudah saya sahkan. Kamu bebas tugas mulai sekarang. Terima kasih, Pak, ucap Arini mantap. Ia menoleh ke arah Raka dan ibunya. Semoga sukses dengan jabatan barunya, Mas. Aku pulang duluan ya, mau membereskan sisa barang-barangku di rumah. Ya, pulanglah. Siapkan makan siang yang istimewa untuk merayakan jabatan baru suamimu, sahut Bulastri tanpa menoleh, matanya sibuk mengagumi ruangan mewah itu. Arini melangkah keluar dari ruang rapat. Begitu pintu tertutup, ia menarik napas panjang dan melepaskannya dengan lega. Ia berjalan menuju meja sekretarisnya. Siska, 5 menit lagi tim dari kantor akuntan publik dan kuasa hukum perusahaan akan sampai di lobi. Arahkan mereka langsung ke ruang YM yang baru. Katakan pada mereka, pejabat yang bertanggung jawab sudah ada di sana dan sudah menandatangani pengakuan tanggung jawab, bisik Arini. Siska mengangguk, matanya menunjukkan rasa hormat sekaligus ngeri. Baik, Bu Arini. Arini berjalan menuju lift. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia melihat pantulan dirinya. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang tertindas, melainkan seorang wanita yang baru saja membiarkan lawannya masuk ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Saat pintu lift tertutup, Arini melirik jam tangannya. Ting! Pukul 10.45. 5 menit lagi, badai akan dimulai. Arini melangkah keluar dari lobi gedung bertingkat itu dengan langkah yang mantap. Angin sepo-sepo menerpa wajahnya, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan karena kepalanya selalu dipenuhi oleh target perusahaan dan tekanan mertua. Ia masuk ke dalam mobil Audinya, namun tidak segera menyalakan mesin. Ia melirik jam di dashboard. Pukul 10.50, tepat 5 menit sejak ia meninggalkan ruang rapat. Di lantai 20, suasana yang tadinya penuh tawa kemenangan mendadak berubah drastis. Raka sedang duduk bersandar di kursi kebesarannya, kakinya diangkat ke atas meja sambil memutar-mutar pulpen mahal milik Arini. Bulastri sibuk melakukan siaran langsung di media sosial, memamerkan pemandangan kota dari jendela kaca besar ruangan itu. Lihat ini semuanya, ini kantor anak saya sekarang. Luas sekali kan? Memang kalau sudah jalannya, tidak ada yang bisa menghalangi, ucap Bulastri ke arah kamera ponselnya dengan nada sombong. Tiba-tiba, pintu ruangan digebrak dari luar. Bukan ketukan sopan dari sekretaris, melainkan dorongan kuat yang membuat pintu jati itu membentur dinding. 3 orang pria berjas gelap dengan wajah kaku masuk, diikuti oleh 2 orang petugas berseragam kepolisian dan Pak Gunawan yang wajahnya kini tampak sangat serius. Raka tersentak kaget hingga kakinya merosot dari meja. Heh, kalian siapa? Tidak sopan sekali masuk ke ruangan general manager tanpa permisi, bentak Raka, mencoba menunjukkan otoritas barunya. Salah satu pria berjas, yang ternyata adalah ketua tim audit investigasi, melangkah maju dan meletakkan sebuah map biru di depan Raka. Saudara Raka, kami dari tim audit independen yang ditunjuk Dewan Komisaris. Kami kesini untuk menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban yang baru saja Anda tanda tangani 5 menit yang lalu. Raka mengerutkan kening. Laporan apa? Saya cuma tanda tangan serah terima jabatan. Bukan hanya itu, sela Pak Gunawan dengan nada dingin. Di dalam tumpukan dokumen yang kamu tanda tangani tadi, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas selisih aset divisi operasional sebesar 4,5 miliar rupiah. Dan karena kamu sudah menandatanganinya tanpa paksaan, kamu secara hukum mengakui bahwa semua kerugian itu adalah tanggung jawabmu sebagai pimpinan yang baru dan sebagai mantan staf di divisi tersebut.
Wajah Raka mendadak pucat pasi. Apa? 4,5 miliar? Pak, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Arini yang menyuruh saya tanda tangan. Saudara Raka, ucap petugas polisi yang berdiri di belakang auditor. Berdasarkan bukti audit lampiran C yang juga sudah Anda tanda tangani, ditemukan adanya aliran dana dari vendor logistik bodong ke rekening pribadi Anda selama 1 tahun terakhir. Totalnya mencapai 800 juta rupiah. Karena Anda sekarang menjabat sebagai YM dan sudah menandatangani pengakuan laporan keuangan tersebut, kami memiliki dasar kuat untuk membawa Anda sekarang juga atas dugaan penggelapan jabatan dan pencucian uang. Bu Lastri yang tadi sedang asyik live di media sosial, menjatuhkan ponselnya hingga layarnya retak. Ia melompat berdiri, wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Jangan sembarangan bicara ya. Anak saya ini baru saja jadi bos. Kalian pasti suruhan Arini untuk menjatuhkan anak saya, kan? Polisi macam apa kalian bisa disogok menantu saya? Ibu, jaga bicara Anda, tegas petugas polisi tersebut. Kami menjalankan tugas berdasarkan dokumen hukum yang sah. Tanda tangan saudara Raka di atas materai ini adalah bukti keterlibatan dan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara pribadi. Raka gemetar hebat. Ia teringat kembali bagaimana Arini tadi menawarinya untuk membaca berkas itu, dan bagaimana ia dengan sombongnya menolak. Ia teringat uang, pelicin, dari vendor yang ia gunakan untuk membelikan Bu Lastri perhiasan dan barang mewah secara diam-diam. Selama ini ia pikir Arini tidak tahu. Ternyata, Arini tahu segalanya. Arini tidak melaporkannya dulu karena masih menghormati statusnya sebagai suami, tapi sekarang Arini telah menyerahkannya langsung ke mulut singa. Pak, tolong, ini salah paham. Arini. Mana Arini? Teriak Raka histeris. Arini sudah resmi mengundurkan diri dan sudah meninggalkan gedung ini, jawab Pak Gunawan tanpa rasa iba sedikitpun. Dia sudah menyerahkan semua bukti yang kalian minta, termasuk catatan transaksi yang selama ini dia simpan untuk melindungi kamu, Raka. Tapi karena kamu dan ibumu memaksanya untuk menyerahkan jabatan ini, maka dia juga menyerahkan semua konsekuensi busuk yang kamu tanam di perusahaan ini. Petugas polisi melangkah maju dan mengeluarkan borgol. Suara denting besi itu menggema di ruangan mewah tersebut. Saudara Raka, Anda kami tahan. Bu Lastri menjerit histeris. Ia memeluk kaki petugas polisi itu sambil menangis meraung-raung. Jangan bawa anak saya. Raka tidak salah. Ini semua salah Arini. Arini penjahatnya. Tolong. Histeria Bu Lastri pecah. Ia yang tadinya memuja-muja jabatan itu, kini melihat jabatan tersebut sebagai lubang kubur bagi anak tunggalnya. Ia terus berteriak memanggil nama Arini, memohon-mohon agar Arini kembali dan mengambil lagi jabatan terkutuk itu. Namun, ruangan itu hanya menyisakan dinginnya AC dan tatapan menghina dari staf yang menonton dari luar pintu. Di bawah, di dalam mobilnya, Arini mendengar suara sirene polisi yang menjauh dari lobi. Ia melihat melalui spion, suaminya dibawa masuk ke dalam mobil tahanan. Arini tidak menangis. Ia hanya memakai kacamata hitamnya, menyalakan mesin mobil, dan memutar lagu dengan volume pelan. 5 menit yang manis, kan, Mas? Gumamnya pelan sebelum menginjak pedal gas dan meninggalkan masa lalunya di belakang. Arini memutar kemudi mobilnya menjauhi gedung perkantoran yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Di spion tengah, ia melihat bayangan gedung itu makin mengecil, seiring dengan beban di pundaknya yang perlahan meluruh. Ponselnya yang diletakkan di dashboard terus bergetar tanpa henti. Nama, ibu mertua, berkedip berkali-kali di layar,
disusul oleh puluhan pesan WhatsApp dari Raka yang isinya berubah dari makian menjadi permohonan yang menyedihkan. Arini tidak mengangkatnya. Ia justru mematikan ponsel tersebut dan melemparkannya ke kursi penumpang. Tujuan pertamanya bukanlah rumah, tempat yang kini terasa seperti penjara, melainkan sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang tenang. Ia memesan secangkir kopi hitam tanpa gula dan sepotong kue coklat. Sambil menyesap kopinya, ia memandangi jalanan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak perlu memikirkan target logistik, komplain vendor, atau sindiran mertua. Sementara itu, di kantor polisi, suasananya jauh dari kata tenang. Bu Lastri duduk di kursi besi yang dingin di ruang tunggu, rambutnya yang tadi disasak rapi kini berantakan. Ia terus meratap, sesekali memaki petugas yang lewat, sesekali memohon pada siapapun yang mau mendengar. Anak saya dijebak. Arini itu licik. Dia yang memberikan dokumen itu untuk ditandatangani Raka, teriak Bu Lastri pada seorang penyidik. Penyidik itu hanya memberikan tatapan datar sambil menyodorkan setumpuk berkas. Ibu, putra Anda bukan anak kecil. Dia menandatangani dokumen hukum di depan saksi dan pemilik perusahaan. Terlebih lagi, bukti aliran dana dari vendor ke rekening pribadinya sudah kami pegang sejak lama. Arini justru adalah pihak yang selama ini menahan laporan ini demi menjaga martabat suaminya. Tapi sekarang, bukti sudah bicara. Raka, yang berada di dalam sel pemeriksaan, hanya bisa menunduk lesu. Jas mahalnya sudah dilepas, menyisakan kemeja putih yang kusut karena keringat dingin. Ia baru sadar betapa bodohnya dirinya. Ia mengira jabatan YM adalah soal perintah dan kehormatan, padahal Arini menjalaninya dengan perlindungan hukum yang sangat ketat. Tanpa kecerdasan Arini, kursi itu hanyalah sebuah jebakan maut. Mana Arini? Saya mau bicara dengan istri saya, gumam Raka lemah. Istri Anda sudah mengirimkan pengacaranya, jawab penyidik itu singkat. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulit masuk ke ruangan. Ia adalah pengacara pribadi Arini yang sudah disiapkan sejak sebulan yang lalu. Ia meletakkan sebuah map di depan Raka. Namun, itu bukan map jaminan penangguhan penahanan. Ini apa? Tanya Raka dengan tangan gemetar. Ini adalah draft gugatan cerai dan surat kesepakatan pembagian aset. Klien saya, Ibu Arini, bersedia membantu membayar sebagian kerugian perusahaan agar tuntutan pidana Anda bisa diringankan menjadi hukuman minimal. Namun dengan satu syarat, Anda menandatangani surat cerai ini sekarang juga dan melepaskan hak atas rumah yang selama ini cicilannya dibayar oleh klien saya, ucap sang pengacara dengan nada sangat formal. Raka ternganga. Cerai? Di saat aku seperti ini? Dia tega sekali. Bu Lastri, yang entah bagaimana berhasil merangsek masuk ke ruangan itu, langsung menjerit histeris mendengar kata cerai. Tidak boleh. Raka, jangan tanda tangan. Kalau kamu cerai, siapa yang akan membayar pengacara kita? Siapa yang akan memberi ibu uang bulanan? Arini harus tanggung jawab. Dia istri kamu. Sang pengacara membetulkan letak kacamatanya. Ibu Lastri, perlu saya ingatkan. Mobil yang ibu pakai saat ini, perhiasan yang ibu kenakan, bahkan rumah yang ibu tempati, semuanya secara hukum adalah milik Ibu Arini atau masih dalam status cicilan atas nama beliau. Jika ibu terus menghalangi proses ini, klien saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan pengosongan rumah besok pagi. Seketika, Bu Lastri terdiam. Histerianya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia membayangkan dirinya harus kembali ke rumah kontrakannya yang lama di desa, jauh dari kemewahan yang selama ini ia banggakan kepada teman-teman arisannya. Rin, Arini.
Bulastri bergumam lirih, air matanya kini benar-benar jatuh karena takut miskin, bukan karena kasihan pada anaknya. Di kafenya, Arini menyalakan tabletnya. Ia melihat saldo rekeningnya yang masih sangat cukup untuk memulai hidup baru. Ia juga melihat sebuah email masuk dari sebuah perusahaan multinasional di Singapura yang menawarinya posisi konsultan dengan gaji 2 kali lipat dari jabatannya yang dulu. Arini tersenyum. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir dari langit. Kadang, karma datang dalam bentuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang tamak, lalu membiarkan ketamakan itu menghancurkan mereka dari dalam. Ia menyesap sisa kopinya, merasa hidup baru saja dimulai. Ia tidak lagi menjadi Arini si menantu yang penurut, atau Arini si istri yang terintimidasi. Ia adalah Arini, wanita yang tahu kapan harus memberi, dan kapan harus melepaskan dengan cara yang paling elegan. Pagi berikutnya, kenyataan pahit menghantam Bulastri tepat di ulu hati. Ia terbangun di ranjang empuknya yang berkasur lateks mahal, namun tidak ada aroma kopi atau suara denting peralatan dapur yang biasanya disiapkan oleh asisten rumah tangga. Rumah besar itu terasa sunyi, dingin, dan asing. Saat ia turun ke lantai bawah, ia mendapati 2 orang pria berseragam ekspedisi sedang mengangkut sofa kulit di ruang tamu. Di ambang pintu, Siska, mantan sekretaris Arini yang kini membantu urusan pribadi Arini, berdiri dengan memegang tablet. "Apa-apaan ini? Kenapa barang-barang saya dibawa?" teriak Bulastri dengan suara serak karena terlalu banyak menangis kemarin. Siska menoleh dengan tatapan formal tanpa senyum. "Maaf, Bulastri. Berdasarkan dokumen kepemilikan, sofa ini, televisi, dan sebagian besar furnitur di sini dibeli atas nama Ibu Arini. Karena rumah ini akan segera dikosongkan untuk dijual guna menutupi sebagian kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Pak Raka, barang-barang ini harus diamankan." "Dijual? Ini rumah anakku. Rumah Raka." Bulastri histeris, ia mencoba menarik lengan salah satu petugas, namun Siska segera menghalanginya. "Ibu lupa? Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Arini. Pak Raka hanya menumpang nama di alamat surat. Ibu Arini sudah berbaik hati tidak melaporkan Ibu atas dugaan penadahan barang hasil penggelapan, mengingat perhiasan dan tas yang Ibu pakai berasal dari uang vendor yang masuk ke rekening Pak Raka," ucap Siska tajam. Kata-kata, penadahan, dan polisi seketika membungkam mulut Bulastri. Ia terduduk lemas di lantai marmer yang kini terasa sedingin es. Ia melihat satu persatu simbol kemewahannya diangkut keluar. Dalam sekejap, identitasnya sebagai ibu pejabat yang terhormat hancur berkeping-keping. Sementara itu, di balik jeruji besi yang pengap, Raka duduk meringkuk. Bau karbol dan keringat manusia memenuhi indera penciumannya. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi kopi mahal, dan tidak ada lagi bawahan yang bisa ia bentak sesuka hati. Teman satu selnya, seorang pria bertato yang sedang mengasah sendok plastik, meliriknya dengan sinis. "Baru ya? Kasus apa? Korupsi? Gaya lu borju banget." Raka tidak menjawab. Pikirannya melayang pada lembaran surat cerai yang kemarin ia tanda tangani dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak setuju cerai, Arini tidak akan menurunkan pengacara untuk menegosiasikan pengembalian aset, yang artinya hukuman Raka bisa mencapai 15 tahun penjara. Dengan bantuan Arini, mungkin ia hanya akan mendekam 3 atau 4 tahun. Ia merasa sangat kecil. Selama ini ia merasa hebat karena ia mengizinkan Arini bekerja, padahal kenyataannya, Arinilah yang selama ini menjaga dunia Raka tetap berputar. Tanpa perlindungan Arini,
Raka hanyalah seorang pria amatir yang tertangkap basah mencuri di tempatnya sendiri. Pintu sel berdenting. Seorang petugas memanggilnya untuk waktu kunjungan. Raka berharap itu Arini. Ia ingin bersujud, meminta maaf, dan berjanji akan berubah. Namun, yang muncul di balik kaca pembatas adalah Bulastri. Kondisi ibunya sangat mengenaskan. Tidak ada lagi brokat mewah, hanya daster lusuh yang ditutupi jaket tipis. Wajahnya sembab dan pucat. Raka, rumah kita disita. Nak, tangis Bulastri pecah saat mengangkat telepon pembicara. Arini jahat sekali. Dia mengusir ibu. Ibu sekarang harus tinggal di kontrakan sempit di gang belakang pasar. Panas, Raka, banyak nyamuk. Ibu tidak kuat. Raka menatap ibunya dengan tatapan kosong. Semua ini karena kita, Bu. Ibu yang memaksa Arini menyerahkan jabatannya. Ibu yang ingin aku jadi bos tanpa aku punya kemampuan. Kok kamu menyalahkan ibu? Ibu kan ingin kamu dihargai. Dihargai dengan cara apa, Bu? Dengan mencuri? Arini sudah tahu semuanya sejak lama, tapi dia diam karena dia istriku. Begitu ibu menyuruhnya turun, dia tidak punya alasan lagi untuk melindungiku. Suara Raka terdengar parau. Sekarang ibu rasakan sendiri. Jabatan yang ibu incar sudah hilang, dan harga diri yang ibu banggakan sudah jadi sampah. Bulastri tertegun. Ia melihat anaknya yang dulu gagah kini terlihat hancur. Ia ingin marah, tapi ia sadar bahwa semua fasilitas yang ia nikmati selama ini adalah pemberian dari wanita yang ia injak-injak harga dirinya setiap hari. Lalu kita harus bagaimana, Raka? Tanya Bulastri lirih. Jalani saja, Bu. Ibu dikontrakan, aku di sini. Inilah hasil dari jabatan yang kita paksa ambil, ucap Raka sebelum menutup telepon dan kembali ke selnya dengan langkah gontai. Di luar gedung penjara, sebuah mobil sedan hitam melaju perlahan. Di dalamnya, Arini melihat sekilas gerbang penjara sebelum memalingkan wajah. Ia baru saja menyelesaikan urusan administrasi terakhirnya di Indonesia. Paspornya sudah siap, dan tiket pesawat menuju Singapura untuk memulai posisi barunya sudah ada di tangan. Arini menarik napas dalam. Rasa sakit itu masih ada, namun rasa merdeka jauh lebih mendominasi. Ia telah memberikan apa yang mereka minta, dan ia telah membiarkan mereka belajar bahwa setiap posisi memiliki beban, dan setiap pengkhianatan memiliki harga. Udara di Bandara Changi, Singapura, terasa begitu segar saat Arini melangkah keluar dari pintu kedatangan. Tidak ada lagi beban berat yang menekan pundaknya. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel baru dengan nomor internasional. Ponsel lamanya telah ia hancurkan dan buang di tempat sampah bandara sebelum berangkat, simbol bahwa masa lalunya sebagai keset kaki di rumah keluarga Raka telah berakhir sepenuhnya. Arini menghirup aroma kopi dari salah satu gerai di bandara. Hari ini, ia memulai perannya sebagai senior consultant di sebuah firma logistik global. Apartemen barunya berada di kawasan Orchard, sebuah hunian minimalis namun mewah yang ia sewa dengan hasil tabungan pribadinya yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Ia duduk di kursi taman kota yang asri, membuka laptopnya, dan melihat berita lokal Indonesia melalui portal daring. Tidak ada berita besar tentang Raka, karena bagi dunia, Raka hanyalah butiran debu dalam skandal korupsi korporat, namun bagi Arini, keheningan itu adalah kemenangan. Ia tidak lagi peduli pada drama. Sangat kontras dengan ketenangan Arini, di sebuah gang sempit di daerah pinggiran Jakarta, Bulastri sedang berjuang dengan realitas barunya. Kontrakan petak itu hanya memiliki satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur.
Atap sengnya membuat udara terasa sangat menyengat di siang hari, dan aroma selokan dari luar jendela terus mengusik hidungnya yang terbiasa dengan pengharum ruangan otomatis. Mana air bersihnya? Kenapa mati lagi? Teriak Bu Lastri kepada pemilik kontrakan, seorang wanita paruh baya bertubuh tambun yang sedang menagih uang sampah. Sabar, Bu. Di sini memang begitu. Kalau mau air lancar terus, ya tinggal di apartemen sana. Lagian, ibu sudah telat bayar uang kebersihan 2 minggu, sahut sang pemilik kontrakan dengan ketus. Bu Lastri terdiam. Ia merogoh dompetnya yang kini hanya berisi beberapa lembar uang 10 ribuan. Perhiasan emasnya yang dulu berderet di lengan sudah ludes dijual untuk membayar pengacara awal Raka dan biaya hidup sehari-hari. Tas-tas bermereknya? Ternyata banyak yang ditawar murah oleh pengepul karena Bu Lastri tidak memiliki sertifikat keasliannya, semuanya ditinggalkan di rumah lamanya yang telah disita. Ia mencoba menelepon beberapa teman arisannya dulu. Ia berharap ada 1 atau 2 orang yang berbelas kasihan. Halo, Jeng Sari? Ini aku, Lastri. Oh, Lastri? Maaf ya, aku lagi sibuk persiapan liburan ke Jepang. Lagian, berita tentang anakmu sudah menyebar di grup. Duh, malu-maluin banget ya, kok bisa-bisanya korupsi? Maaf ya, aku tutup dulu. Klik. Telepon diputus. Satu persatu teman-temannya menjauh seolah ia adalah wabah penyakit. Bu Lastri terduduk di lantai semen yang kasar. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Arini di depan teman-temannya. Ia teringat bagaimana ia menyebut Arini pembantu berpenghasilan. Sekarang, ia bahkan tidak punya uang untuk membeli makan siang yang layak. Ia menatap foto Raka yang ia selipkan di dinding kontrakannya. Rasa bangganya telah berubah menjadi rasa sesak yang luar biasa. Ia menyadari satu hal yang terlambat, jabatan yang ia paksa ambil untuk anaknya bukan hanya menghancurkan masa depan Raka, tapi juga menghancurkan zona nyamannya sendiri. Di Singapura, Arini menghadiri pertemuan pertamanya. Ia berdiri di depan jajaran direksi internasional dengan penuh percaya diri. Tidak ada lagi wajah lelah yang mencoba menyenangkan mertua. Ia memaparkan strategi logistik dengan sangat tajam hingga mendapatkan tepuk tangan berdiri di akhir presentasi. Setelah rapat selesai, atasannya, seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Mark, mendekatinya. Arini, performamu luar biasa. Aku dengar kamu baru saja melewati masa sulit di negaramu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Arini tersenyum, kali ini senyumnya sampai ke mata. Saya merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, Mark. Dan sekarang, saya sedang menikmati matahari pagi saya. Malamnya, Arini berjalan-jalan di Marina Bay Sands. Ia melihat lampu-lampu kota yang indah terpantul di air. Ia mengeluarkan secari kertas dari tasnya, salinan akta cerainya yang sudah sah secara hukum. Dengan gerakan perlahan, ia merobek kertas itu menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang di tiup angin laut. Ia tidak membenci Raka atau Bu Lastri lagi. Kebencian membutuhkan energi, dan Arini tidak ingin menyanyiakan energinya untuk mereka. Baginya, mereka sudah mati bersama identitas lamanya. Arini membuka aplikasi pesanan makanan di ponsel barunya. Ia memesan hidangan termahal yang ia inginkan, menikmatinya sendirian di balkon apartemennya sambil memandangi cakrawala. Tanpa teriakan, tanpa tuntutan, tanpa intimidasi. Hanya ada Arini dan kebebasannya yang tak ternilai harganya. Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak penuh sesak oleh awak media dan beberapa mantan rekan kerja Raka yang datang bukan untuk memberi dukungan,
melainkan untuk melihat kejatuhan sang general manager 5 menit. Raka duduk di kursi pesakitan dengan rompi tahanan berwarna oranye yang kontras dengan kulitnya yang kian pucat. Ia tampak jauh lebih kurus, tulang pipinya menonjol dan matanya cekung karena kurang tidur. Di barisan kursi pengunjung paling depan, Bu Lastri duduk terisak, sesekali menyeka air matanya dengan sapu tangan kumal. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan, hanya ada bekas garis putih di jari manisnya, tempat cincin berlian yang dulu ia pamerkan kini telah berpindah tangan ke pegadaian. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara menggelegar, merinci setiap aliran dana ilegal dan dokumen tanggung jawab mutlak yang telah ditandatangani Raka. Setiap kata yang diucapkan jaksa terasa seperti paku yang memaku nasib Raka ke dinding penjara. Terdakwa dengan sadar menandatangani dokumen pertanggungjawaban hukum yang di dalamnya mencakup pengakuan atas selisih aset dan penggunaan dana vendor untuk kepentingan pribadi, tegas jaksa. Di tengah persidangan, hakim memberikan kesempatan bagi Raka untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau memberikan pembelaan terakhir. Raka menoleh ke arah pengacaranya, seorang pengacara publik yang disediakan negara karena ia tak lagi mampu membayar pengacara mahal. "Saya ingin menghubungi Arini, tolong, hanya dia yang bisa menyelamatkan saya," bisik Raka putus asa. Pengacaranya menggeleng lemah. "Klien saya sudah mencoba menghubungi Ibu Arini melalui kantor hukumnya di Singapura. Pesannya singkat, semua bantuan hukum yang ia berikan sudah selesai saat proses mediasi perceraian. Beliau tidak akan hadir, tidak akan memberi kesaksian, dan tidak akan memberikan dana tambahan apapun." Mendengar itu, Bu Lastri tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berteriak histeris di tengah ruang sidang. "Arini, kamu kejam. Ini suamimu. Kamu punya uang miliaran. Kenapa kamu biarkan Raka membusuk di sini? Kamu menantu durhaka." Ketua hakim mengetuk palu dengan keras. "Tenang. Pengunjung harap tenang atau saya keluarkan dari ruang sidang." Histeria Bu Lastri mereda menjadi isak tangis yang memilukan, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menaruh simpati. Mereka semua tahu bagaimana dulu Bu Lastri dan Raka mendepak Arini demi sebuah ambisi jabatan. Jauh di Singapura, di sebuah ruang rapat yang didominasi kaca bening dengan pemandangan Gardens by the Bay, Arini sedang memimpin diskusi strategi logistik regional. Ia mengenakan jam tangan baru, sebuah chartier sederhana yang ia beli dengan bonus pertamanya di perusahaan ini. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, namun ia tahu itu adalah kode dari mantan pengacaranya di Jakarta yang mengabarkan bahwa sidang Raka sedang berlangsung. Arini tidak membukanya. Ia hanya membalikkan ponselnya ke posisi layar menghadap ke bawah. "Ada masalah, Arini?" tanya salah satu direktur. "Tidak ada. Hanya gangguan kecil dari masa lalu yang lupa saya blokir," jawab Arini dengan senyum tenang. "Mari kita lanjutkan ke bagian efisiensi jalur distribusi laut." Arini tidak merasa sedih, pun tidak merasa puas secara berlebihan. Perasaannya datar. Ia telah memberikan jabatan yang mereka minta. Ia telah menuruti permintaan mereka untuk pergi dari hidup mereka. Kini, jika mereka hancur oleh beban yang mereka minta sendiri, itu bukan lagi urusannya. Ia teringat malam terakhir di rumah itu, saat Bu Lastri mengatakan bahwa Arini tidak punya wibawa sebagai pemimpin. Kini, Arini membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal membentak atau duduk di kursi empuk, melainkan tentang ketajaman visi dan integritas. Raka memiliki kursinya, tapi ia tidak memiliki visinya. Dan tanpa visi, kursi itu hanyalah jebakan. Sidang di Jakarta berakhir sore itu.
Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Raka tertunduk lesu saat borgol kembali melingkar di pergelangan tangannya. Bulastri mencoba mengejar mobil tahanannya membawa Raka, namun ia terjatuh di aspal parkiran pengadilan. Lututnya berdarah, dan tidak ada lagi sopir atau asisten yang membantunya berdiri. Orang-orang hanya lewat begitu saja, beberapa bahkan memotretnya sebagai bahan gosip. Arini, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, berjalan menuju balkon apartemennya. Ia melihat pesawat yang melintas di langit malam Singapura, mungkin menuju ke arah Jakarta. Ia membisikkan satu kata terakhir untuk masa lalunya, selesai. Malam itu, Arini tidur dengan sangat lelap. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang mertua yang menuntut atau suami yang tidak tahu berterima kasih. Ia telah menuruti permintaan mereka untuk menyerahkan segalanya, dan dalam prosesnya, ia justru menemukan kembali jati dirinya yang hilang. 3 tahun telah berlalu sejak badai di gedung PT Global Logistik Nusantara itu mereda. Singapura kini bukan lagi tempat pelarian bagi Arini, melainkan rumah yang memberinya kehidupan baru. Arini kini menjabat sebagai Regional Director untuk salah satu firma konsultan manajemen logistik terkemuka di Asia Tenggara. Penampilannya masih tetap elegan, namun ada pancaran ketenangan yang jauh lebih dalam di matanya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri kepada siapapun. Ia bekerja karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Pagi itu, Arini duduk di sebuah kafe di kawasan Fullerton, menikmati pemandangan Merlion yang sedang menyemburkan air. Ia menerima sebuah surat fisik yang dikirimkan melalui kantor hukumnya di Jakarta. Surat itu berkop institusi lembaga pemasyarakatan. Arini membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang agak gemetar. Rin, aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah membaca ini. Aku sudah bebas bersyarat 2 bulan yang lalu. Sekarang aku tinggal di desa bersama ibu. Ibu sering sakit-sakitan, ingatannya mulai kabur, tapi dia selalu memanggil namamu setiap kali melihat berita tentang wanita sukses di televisi. Aku bekerja sebagai buruh angkut di pasar induk. Berat, Rin. Jauh lebih berat dari laporan audit yang dulu aku remehkan. Aku minta maaf. Aku baru sadar, jabatan yang aku paksa ambil darimu adalah beban yang memang tidak pernah sanggup aku pikul. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, dan maaf sudah menghancurkannya. Raka. Arini melipat kembali surat itu. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa dendam yang tersisa. Ia hanya merasakan sebuah penyelesaian yang tuntas. Ia mengingat kembali saat ia dengan patuh menuruti permintaan Bulastri, kasih jabatanmu ke suamiku. Ia telah menurutinya, dan dunia telah memberikan pelajaran yang paling jujur kepada mereka yang tamak. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, suasana sangat jauh berbeda. Raka baru saja pulang kerja dengan kaos yang basah oleh keringat dan debu jalanan. Tangannya kasar dan pecah pelah, tak lagi halus seperti saat ia masih menjadi staf kantor yang hanya tahu memegang ponsel. Ia masuk ke dalam rumah kontrakan kecil berdinding papan. Di sudut ruangan, Bulastri duduk di kursi goyang tua yang kayunya sudah lapuk. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Raka. Arini sudah pulang? Tadi ibu masak opor ayam, kesukaannya, gumam Bulastri dengan suara parau. Raka menghela napas, ia mendekati ibunya dan membelai bahunya yang kini sangat ringkih. Arini tidak pulang, Bu. Arini sudah punya hidupnya sendiri yang bahagia. Sudah ya, kita makan yang ada saja. Bulastri mulai menangis sesenggukan, sebuah kebiasaan yang muncul sejak mereka kehilangan segalanya. Ibu salah, Raka.
Ibu pikir kalau kamu jadi bos, kita akan mulia. Ternyata ibu malah membuat kamu jadi pencuri. Ibu yang membuat kamu masuk penjara. Ibu yang mengusir malaikat dari rumah kita. Raka hanya diam. Penyesalan adalah satu-satunya harta yang mereka miliki sekarang. Setiap hari, Bulastri harus menghadapi kenyataan bahwa ia hidup di tengah tetangga desa yang sering berbisik-bisik tentang orang kota yang bangkrut karena korupsi. Tidak ada lagi arisan mewah, tidak ada lagi pamer perhiasan. Yang ada hanyalah rasa malu yang harus dibawa sampai ke liang lahat. Kembali ke Singapura, Arini sedang bersiap untuk menghadiri sebuah konferensi internasional sebagai pembicara utama. Tema pembicaraannya adalah Women in Leadership, Resilience and Ethics. Saat ia berdiri di depan podium, di hadapan ratusan pasang mata yang mengaguminya, Arini memulai pidatonya dengan sebuah cerita singkat tanpa menyebutkan nama. Banyak orang mengira kekuasaan adalah tentang posisi di kartu nama, ucap Arini dengan suara yang bergema di seluruh aula. Tapi sebenarnya, kekuasaan adalah tentang integritas. Saya pernah melepaskan sebuah jabatan tinggi dalam hitungan detik, hanya untuk menunjukkan bahwa jabatan tanpa kompetensi dan kejujuran adalah sebuah bom waktu. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang hanya menahan langkahmu, karena terkadang kehilangan yang paling besar adalah jalan menuju penemuan diri yang paling hebat. Tepuk tangan bergemuruh. Di antara kerumunan itu, hadir beberapa mantan koleganya dari Jakarta yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka tahu cerita itu, dan mereka tahu betapa hebatnya wanita di depan mereka ini. Setelah acara selesai, Arini berjalan menuju tepi pantai. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah foto lama yang tersimpan di arsip paling bawah, foto saat ia masih menjadi menantu yang tertindas. Ia menekan tombol delete. Klik. Foto itu hilang selamanya. Ia kemudian mengambil foto pemandangan laut yang indah di depannya dan mengunggahnya ke media sosialnya dengan takarir sederhana. The view is much better when you are standing on your own feet. Pemandangannya jauh lebih indah saat kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Arini melangkah pergi, meninggalkan masa lalunya di tepian pantai. Ia telah menuruti permintaan mereka, namun ia memenangkan hidupnya sendiri. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna, dan Arini telah melakukan tugasnya untuk menjadi bahagia. Cerita tentang jabatan untuk suamiku telah berakhir. Bukan dengan tangisan, tapi dengan keberhasilan yang bermartabat.